Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya, akhwati fillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kelas nahwu kita ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada babul i'rab, bab i'rab. Ya. Kita tahu bahwasanya i'rab itu adalah apa? Perubahan akhir kata ya, karena ada amil-amil tertentu. Nah, di sini perubahan akhir kata kita juga sudah tahu yang dimaksud bukan akhir katanya itu berubah ya, yang tadinya Muhammad jadi Ali, tidak, melainkan akhir harokat pada kata tersebut ya, dari Muhammadun menjadi Muhammadan atau Muhammadin. Waktu itu kita sudah sampai pada paragrafnya ini pada paragraf ini wa mithlul ismi, halaman 23. Bisa dibuka semuanya, kita sudah sampai pada paragraf halaman 23. Wa mithlul ismi, ya, sebentar. Wa mithlul ismi fi dzalikal fi'lul mudhari'. Di sini diartikan adapun contoh isim pada contoh yang terdahulu. Adapun fi'il mudhari'. Nah, di sini terjemahannya menurut saya kurang tepat. Melainkan yang saya pahami ya, artinya itu wa mithlul ismi fi dzalika al fi'il mudhari'. Dan sama seperti contoh pada isim berlaku juga pada fi'il, tepatnya fi'il mudhari', ya. Kalau kita ingat isim ya seperti Muhammad itu kan ya, itu kan bisa berubah dari Muhammadun menjadi Muhammadan menjadi Muhammadin. Nah, itu untuk isim, berlaku juga untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' keadaannya juga bisa marfu', bisa juga mansub, tetapi tidak bisa majrur. Tetapi tidak bisa majrur. Karena apa? Karena majrur itu hanya untuk tanda i'rab isim saja. Bisa ditulis majrur hanya untuk isim saja. Oke, seperti Muhammadin, Aliyin, Khalidin, ya tentunya karena ada amil yang menjadikan dia majrur, yang menjadikan dia kasroh atau kasroh tanwin. Ya, adapun fi'il mudhari itu tidak ada majrur, melainkan majzum. Majzum, ya majzum itu tandanya sukun, ya. Nah, contohnya bagaimana? Nanti kita bahas sebentar ini. Ya, jadi bisa ditulis untuk tanda i'rab. Kita kan tahu tanda i'rab ada 4. Marfu, mansub, ya. Kemudian majzum dan majrur. Yang marfu dan mansub itu untuk dua-duanya. Bisa untuk dua-duanya. Bisa untuk isim, bisa juga untuk fi'il. Bisa difahami dari sini? Untuk marfu bisa untuk isim dan juga bisa untuk fi'il. Mansub juga seperti itu. Tanda i'rab yang kedua mansub. Bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Oke. Adapun yang majzum itu hanya untuk fi'il saja. Majzum yang sukun, ya, yang tandanya sukun, itu untuk fi'il saja. Tidak berlaku untuk isim. Ya. Jadi mustahil isim itu sukun majzum. Tanda i'rabnya majzum itu mustahil. Oke, adapun yang majrur kebalikannya hanya berlaku untuk isim saja, mustahil untuk fi'il. Mustahil untuk fi'il. Makanya kalau kita ingat lagi tanda isim, tanda-tanda isim itu adalah berharokat kasroh, yaitu jar, majrur itu. Karena fi'il nggak akan mungkin majrur, nggak akan mungkin majrur. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, makanya di sini wa mithlul ismi fi dzalikal fi'il mudhari'. Ya, seperti halnya isim yang bisa berubah tandanya,
Begitu pula dengan fi'il mudhari'. Begitu pula dengan fi'il mudhari'. Falau kulta, nah yusafiru, kalau kamu bilang yusafiru Ibrahimu, nah, yusafiru Ibrahim, yusafir itu artinya berpergian, ya, safar, traveling. Ya, Ibrahim sedang berpergian, sedang safar. Yusafiru Ibrahim, nah yusafiru di sini adalah fi'il mudhari' tepatnya. Maka kalau kita lihat kalimatnya, jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Kita masih ingat insya Allah jumlah dibagi menjadi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Adapun jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Ya, kita lihat di sini yusafiru Ibrahim, itu adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il, yaitu di sini fi'il mudhari'. Kalau kita perhatikan di sini ummahat, yusafiru, harokat dari fi'il mudhari'nya apa? Bisa dijawab bareng-bareng. Yusafiru, harokat terakhir dari ro ini apa? Marfu ya Mbak? Ya, marfu. Karena nggak ada sebab apapun yang menjadikan dia mansub atau majzum. Lah, lalu apa penyebab dia menjadi mansub atau majzum? Nanti ya, di sini kita jelaskan juga. Yang jelas, fi'il mudhari' kalau nggak ada apa-apanya, dia selalu marfu. Yadhabu, yusafiru, yaktubu, yajlisu, ya, yaq'udu, yatbakhu, ya, semuanya itu berharokat dhammah. Insya Allah bisa difahami ya ummahat. Nah, ini fi'ilnya, fi'il mudhari' marfu'. Nah, ini dibilang fi'il mudhari' marfu karena litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Ya, karena tidak ada amil yang menyebabkan dia jazm ataupun nasab. Jazm itu majzum, nasab itu mansub. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Kemudian kita perhatikan Ibrahimu, ya, kalau ada fi'il, ada fa'il, ya kan? Ibrahimu, lihat harokat terakhirnya yaitu dhammah karena dia marfu, ya. Fa'il selalu marfu. Kalau masih lupa harus ditulis lagi, fa'il selalu marfu. Semakin kita tulis semakin kita ingat, ya. Fa'il selalu marfu. Jadi fa'il nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur, nggak mungkin juga majzum, ya. Fa'il selalu marfu. Jadi dua-duanya ini marfu. Yusafiru Ibrahimu. Insya Allah bisa difahami ya ummahat. Nah, perlu diperhatikan lagi di sini kata atau nama Ibrahimu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Mbak Vina, kenapa nggak dhammah tanwin ya, seperti nama Muhammadun, seperti nama Aliyun atau Khalidun? Kenapa di sini Ibrahimu? Kenapa nggak Ibrahimun? Nah, ini untuk pengetahuan ya ummahat, bahwasanya nama-nama Ibrahim ini merupakan nama nabi ya, merupakan salah satu nama nabi Ibrahim, bahwasanya nama-nama nabi seluruhnya itu bukan nama Arab. Nama-nama nabi itu seluruhnya bukan nama Arab kecuali 4 saja. Bisa ditulis bahwasanya nama-nama nabi itu semuanya bukan nama Arab, ya, melainkan hanya ada 4 saja yang nama Arab, yaitu apa saja, siapa saja? Soleh, Nabi Soleh itu, Syuaib, Nabi Syuaib, Hud, sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain 4 itu bukanlah nama Arab. Oleh karena itu, nanti kalau ada pembahasannya, ada pembahasan yang namanya mamnu' minas sarf, bab mamnu' minas sarf, yaitu dilarang untuk ditanwinkan, ya, dilarang untuk ditanwinkan, diberi tanwin itu dilarang, mamnu' minas sarf. Makanya Ibrahim karena bukan nama Arab, maka dia nggak boleh bertanwin, nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh, ya, Ibrahimu. Kalau kita lihat lagi, kalau kita baca Al-Quran itu banyak nama-nama nabi nggak ada tanwinnya. Adamah, Adamu, nggak ada Adamun, nggak ada. Ismailah, Ismailu, kayak gitu, nggak ada Ismailun, nggak ada, ya kan, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa difahami ya. Maka di sini yusafiru Ibrahimu. Nah, yusafiru ini bisa menjadi fathah, bisa mansub. Contohnya apa? Faida qulta nih, lan yusafiro.
lan yusafiro. Lihat, kita perhatikan kata yusafirnya. Yusafironya ini, lihat yang tadinya dhammah menjadi fathah karena ada amil yang menyebabkan dia nasab atau mansub, yaitu huruf lan. Huruf lan, salah satu huruf nasab itu adalah lan. Bisa ditulis huruf nasab ya, salah satunya adalah lan, artinya tidak akan. Lan, nah kalau ada lan sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya menjadi mansub fathah, mansub dengan fathah. Lan yusafiro, nggak akan mungkin lan yusafiru, lan yusafir, nggak akan mungkin. Dia jadinya lan yusafiro. Oke ya, karena ada lannya. Adapun Ibrahim, gimana harokatnya? Tetap marfu karena dia fa'il, sebagai fa'il. Ya kan? Artinya Ibrahim tidak akan safar. Ibrahim tidak akan safar. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi di sini hal Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-dikit tadi. Taghayyara hal yusafiru, ya, di sini keadaan yusafiru berubah minar raf'i ilan nasab, dari rafa' menjadi Mansub. ya, dari rafa' menjadi nasab karena ada amil yang menjadikan dia nasab, yaitu huruf lan. Insya Allah bisa difahami. Kemudian lanjut ke contoh yang majzum. Lam yusafir, lam yusafir, yang tadinya marfu menjadi mansub, kemudian yang mansub menjadi majzum. Lam yusafir karena adanya lam. Lam ini namanya huruf jazm, ya, huruf jazm, ya, salah satu huruf jazm yaitu lam, ya. Maka nggak boleh kalau ada lam sebelum fi'il mudhari', nggak boleh lam yusafiro, nggak boleh. Nggak boleh juga lam yusafiru, nggak boleh. Dia harus sukun. Lam yusafir Ibrahimu, ya. Ibrahimu tetap marfu karena dia sebagai fa'il, sebagai fa'il. Oke, artinya belum. Ibrahim belum safar. Kalau misalnya ada yang tanya, Ibrahim sudah safar sebelum sih? Belum, dia belum safar. Nah, berarti lam yusafir Ibrahimu. Insya Allah bisa difahami. Jadi di sini taghayyara hal yusafir minar rafa' au nasab ilal jazm. Keadaan yusafir, ya, berubah keadaannya dari rafa' atau nasab ke apa? Ke jazm, yaitu majzum, berharokat sukun karena adanya amil yang menyebabkan dia jazm, yaitu huruf lam, yaitu huruf lam. Kita kasih contoh lagi, misalnya yadhabu, Ibrahim telah pergi, ya. Ibrahim sedang pergi, berarti yadhabu Ibrahimu. Ibrahim tidak akan pergi, lan yadhhaba Ibrahimu. Ibrahim belum pergi, lam yadhhab Ibrahimu. Insya Allah bisa difahami ummahat. Kita ke faqarah itu paragraf selanjutnya. Nah, wa'lam anna hadha taghayyur yanqasim ila qismain. Ketahuilah bahwasanya perubahan keadaan akhir kata ini terbagi menjadi lafzi atau takdiri. Sini. Ya, keadaan perubahan akhir kata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan lafaz dan perubahan yang tidak nampak. Lafzi atau takdir. Maaf sebentar, Muhammad, sebentar. Iya, sebentar, sabar. Kita bilang lafzi itu perubahan lafaznya, kemudian takdiri dia itu ditakdirkan aja, dia nggak nampak, ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau yang lafaz sudah jelas, ya, seperti kata Muhammadun misalnya, yadhabu Muhammadun, ya, Muhammadun. Kemudian tidak akan pergi Muhammad, lan yadhhaba misalnya yang tadi Muhammadun talibun misalnya. Kalau yang mansub
Ro'aitu Muhammadan, ya kan? Yang seperti itu, atau marortu bi Muhammadin. Kata Muhammad ini harokatnya berbeda, berubah-ubah, ya tergantung konteksnya. Nah, ini dinamakan lafzi. Jadi perubahannya nampak sekali, ya perubahannya nampak sekali. Itu dinamakan lafzi. Adapun takdiri, ya kan? Dia di posisi apapun, dia tetap harokatnya seperti itu, nggak berubah, ya nggak berubah. Tetapi sebenarnya dia berubah, ya. Kenapa? Karena ada sesuatunya. Kita masuk ke wa ammat takdiri di sini. Ya, wa ammat takdiri ma yamna' min at-talaffuz bihi mani'un min ta'adzur au istisqal au munasabah. Contohnya di sini kita lihat ini contoh dari takdiri. Dia perubahannya nggak nampak walaupun sebenarnya dia harus berubah, ya. Contohnya yad'u al-fata wal qadi wa gulami. Kita perhatikan, Mbak Isti, mohon dijawab. Yad'u, ini fi'il apa ya, Mbak Isti? Atau Mbak Indah, ini fi'il apa? Yad'u. Fi'il mudhari, Mi. Ahsanti, fi'il mudhari. Ini jumlah apa berarti ini? Yad'u al-fata. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dimulai dengan Fi'il. fi'il, ahsanti. Kemudian kalau ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Iya, Al? sudah al-fatah. Al-fata, ya. Yad'u fi'il, fa'ilnya al-fata. Kalau kita perhatikan nih Mbak Endah nih, yad'u. Kalau tadi contoh yang tadi yusafiru. Yusafiru bisa berubah-ubah. Yusafiru, lan yusafiro, lam yusafir. Bisa berubah-ubah, ya kan? Karena ada yang menyebabkan dia berubah. Sementara yad'u, lihat ini, ada wawunya yad'u, ya. Dia walaupun marfu, dia akan tetap yad'u. Nanti kalau misalnya ditambahin lan, tetap juga, ya, yad'u, lan yad'u, ya, lan yad'uwa. Nanti coba kita baca setelah ini. Baik, sementara al-fata. Al-fata ini marfu likaunihi fa'ilan, ya. Fata marfu. Fa'il selalu apa, Mbak Indah? Fa'il Selalu marfu. selalu marfu. Oke, al-fata. Sementara ini lihat. Kalau kita perhatikan Mbak Indah, al-fata fathah atau dhammah? Fathah, Mi. Fathah. Kenapa kok dia fathah? Padahal fa'il itu selalu marfu. Dia memang marfu, tetapi karena dia berakhiran, ini ada ya tapi nggak ada titiknya. Ini namanya alif maksur. Ya kayak ya nggak ada titiknya, itu namanya alif maksur. Jadi isim kalau ada alif maksurnya, maka harokatnya tetap nggak berubah-ubah. Al-fata tetap al-fata. Walaupun dia fa'il atau mansub atau maf'ul bihi atau ism majrur, dia akan tetap al-fata, nggak akan merubah. Itu dinamakan takdir, dinamakan at-takdir, ya, at-takdir, diperkirakan saja. Oke, tetapi kalau kita mengi'rabi al-fata, tetap kita bilang marfu, ya, tetap marfu dengan dhammah muqaddar, marfu dengan harokat dhammah muqaddar. Muqaddar itu ditakdirkan. Kenapa? Karena dia fa'il. Karena fa'il nggak akan mansub, nggak akan majrur. Dia selalu marfu. Insya Allah bisa difahami ya. Seperti halnya al-qadi, ya, al-qadi wa gulami. Nih al-qadi, ya kan? Dia juga marfu. Kenapa? Karena dia mengikuti al-fata. Dia ngikutin al-fata. Al-fatanya marfu, maka al-qadinya juga marfu. Seperti contohnya misalnya sedang pergi Muhammad dan Ali dan Khalid. Sedang pergi yadhabu Muhammadun dan Ali, wa Aliyun dan Khalid, wa Khalidun, ya. Ya, Ali dan Khalid itu ngikutin Muhammad, ya, ngikutin harokatnya, ngikutin Muhammad, yaitu marfu. Itu dinamakan ma'tuf. Nih kalau kita lihat nih ma'tuf, ya, karena waw di sini namanya haraf ataf, yaitu huruf penggabungan Muhammad dan Ali dan Khalid. Nah, Muhammad dan hurufnya ataf. Alinya sebagai ma'tuf ngikutin Muhammad. Khalid juga ngikutin Muhammad. Ya, kalau ngikutin berarti ngikutin harokatnya, ngikutin i'rabnya. Kalau Muhammad fa'il,
maka Ali dan Khalid juga fa'il marfu. Sama seperti al-qadi di sini. Al-qadi ngikutin al-fata. Ya, dia marfu. Tetapi kalau kita perhatikan wal qadi, enggak wal qadiyu, ya kan? Enggak dilihat ya al qadiyu, enggak. Tetapi al qadi, seperti juga gulami, ya. Itu juga apa namanya? Pakai gulami, ada ya-nya di sini. Enggak gulamiyu, enggak. Kenapa al qadi di sini enggak al qadiyu? Ya. Karena di sini kalau kita bilang qadiyu berat di lisan. Al-qadiyu. Jadi ya sudah diringankan aja apa namanya? Melafalkannya. Al-qadi yad'u al-fata wal qadi wa gulami. Adapun gulami ini namanya ya mudhof ila ya mutakallim. Namanya ya mutakallim. Artinya anak laki-lakiku. Gulami ya seperti halnya qalami penaku. Baiti rumahku, ya, ustadi guruku, waladi ya anak laki-lakiku, binti anak perempuanku. Nah, ya di sini dinamakan ya mutakallim, ya mutakallim. Kalau ada ya mutakallim di akhiran isim, ya gulami, kitabi, apa namanya baiti, maka dia ya sudah, walaupun dia fa'il, maka dia tetap harokatnya seperti itu. Ya, nggak boleh misalnya yad'u gulamiyu, enggak. Yadhabu gulamiyu, enggak juga. Ya, karena di sini isimnya ditambahin atau ketambahan ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Kalau ya mutakallim, ini untuk info saja. Kalau ada ya mutakalim, maka al-nya harus hilang. Nggak boleh al-gulami, nggak boleh. Ya, yang tadinya misalnya al-gulam, al-gulamu, kemudian ketambahan ya mutakalim, maka al-nya harus hilang. Gulami, nggak boleh al-gulami, nggak boleh. Seperti rumah, rumah itu kan bahasa Arabnya al-baitu. Tetapi kalau ketambahan ya mutakalim, ya berarti al-nya dihilangkan. Jadinya baiti. Insya Allah bisa difahami. Nggak boleh al-baiti, nggak boleh. Ya. Nah, contoh-contoh ini al-fata, al-qadi, gulami, ini dinamakan takdir, al-lafzu takdiri. Ya, ditakdirkan saja. Tapi tetap dia keadaannya marfu. Keadaannya marfu. Insya Allah bisa difahami ya, Ummahat. Kita baca artinya. Adapun perubahan yang tidak nampak, itu kita bilang takdiri, adalah yang menghalangi dari dilafalkannya berupa ta'adzur. Ta'adzur itu nggak mungkin dia didomahkan, ya nggak mungkin dia didomahkan meskipun dia seharusnya domah. Seperti kata al-fata, ya seperti kata al-fata. Ta'adzur atau istisqal. Istisqal di sini adalah berat untuk diucapkan. Seperti yad'u al-qadi, dia bisa yad'u bisa, al-qadiyu bisa, tetapi berat di lisan, ya berat di lisan makanya disukunkan yad'u al-qadi. Atau munasabah, ya munasabah, contoh munasabah di sini karena ada ya mutakalimnya tadi, ada ya mutakalimnya, contohnya gulami, ya. Nah nih, maka yad'u marfu karena tidak ada amil atau sebab yang menasabkan yang kata fi'il yad'u tadi, fi'il mudhari yad'u, ya kan dia tetap yad'u, nggak bisa yad'u, nggak, karena tidak ada amil yang menasabkan. Al-fata marfu karena al-fata marfu karena merupakan fa'il, ya karena merupakan fa'il. Dan di sini lihat al-qadi wa gulami marfu karena keduanya diatofkan. Atof itu ma'tuf, ya diatofkan ke fa'il yang marfu. Nah, mana ya ngikutin yang mana? Ngikutin al-fata. Akan tetapi harokat dhammah tidak nampak. Ini yang perlu digarisbawahi. Harokat dhammah tidak nampak pada akhir kata tersebut. Kenapa? Karena ta'adzur. Ta'adzur itu sulit diucapkan, ya. Pada kata al-fata, nggak mungkin al-fatayu, nggak mungkin itu.
Ya, ada alasan kenapa nggak bisa al-fatayu, susah. Al-fata ataupun thiqol. Thiqol itu berat diucapkan. Yad'u bisa diucapkan, bukan berarti nggak bisa, bisa. Yad'u al-qadiyu, akan tetapi berat. Dan munasabah. Munasabah di sini adalah penyesuaian harokat dengan ya mutakalim, karena ada ya mutakalimnya. Pada kata gulami. Contoh lainnya kitabi, ya, baiti, ya, ummi, abi. Ummi itu ibuku, abi ayahku, akhi saudaraku. Nah, itu kalau ada ya mutakalim maka harokatnya seperti itu meskipun dia dalam keadaan fa'il marfu. Sehingga ini juga digarisbawahi, sehingga harokat dhammah disembunyikan pada akhir kata, terhalang munculnya karena ta'adzur, sebabnya karena ta'adzur, ya, atau thiqol, atau terpakainya tempat oleh harokat yang menyesuaikan. Insya Allah lama-lama bisa difahami ya. Kemudian wa taqulu lan yardo al-fata wal qadi wa gulami, ya. Wa taqulu innal fata wa gulami la faizan. Lihat ini. Yardo, innal fata, ya. Lan itu tadi sudah kita singgung, lan itu termasuk huruf nasab, ya, yang memansubkan fiil mudhari. Lan yardo. Dia yardo itu akan tetap menjadi yardo, nggak ada lannya pun yardo, ada lannya yardo, ada lamnya juga yardo, tetap, ya. Karena di sini isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Yardo, ya. Ada ini nih. Ada apa? Ya, nggak ada titiknya. Ada ya, nggak ada titiknya. Ini dinamakan alif maksur. Dinamakan alif maksur. Nah, kalau ada alif maksurnya di sini, maka ya dia nggak berubah. Ya, tetapi ini hanya ditakdirkan ya. Tetap seharusnya dia mansub. Baik, insya Allah bisa difahami. Al-fata demikian. Fa'ilnya al-fata, lan yardo al-fa'il. Fi'ilnya yardo. Kalau ada fi'il selalu ada fa'il. Fa'ilnya al-fata. Lihat, fa'il selalu marfu', tetapi di sini tetap al-fata, ya, tetap al-fata. Karena di sini ada alif maksur, karena ada alif maksur. Ya nggak ada titiknya itu dinamakan alif maksur. Bisa ditulis ya nggak ada titiknya dinamakan alif maksur. Wal qadi wa gulami, ya kan? Ini ngikutin, ya. Kalau tadi al qadinya marfu ngikutin fata, tapi kan sekarang fatanya sama, al-fata marfu, maka al-qadinya juga marfu, gulaminya juga marfu. Yang berbeda adalah fi'ilnya yardo, ya. Yardo di sini fi'il mudhari mansub dengan fathah muqaddarah, dengan fathah yang ditakdirkan. Contohnya lagi innal fata. Nah, inna adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya adalah mansub. Ya, kalau kita perhatikan di Quran innallaha, nggak mungkin innallahu, nggak mungkin innallahi. Jadi ketika ummahat atau akhwat mendapati huruf inna, maka diperhatikan isim sesudah inna itu selalu mansub. Isim sesudah inna selalu mansub. Innallaha alimun, ya. Inna Muhammadan, innar rasula. Nah, selalu sesudah inna selalu mansub, ya, selalu mansub. Innal fata wa gulami, lafaizan. Lihat, inna adalah huruf nasab, ya kan? Kemudian sesudahnya adalah isim inna, isim yang tadinya marfu menjadi mansub karena ada innanya. Wa gulami, ngikutin fata. Fatanya adalah mansub, ya, karena ngikutin al-fata. Maaf sebentar. Sakit aja Allah. Lafaizan, sesungguhnya, iya nanti dulu. Sesungguhnya al-fata dan anakku, fata itu artinya pemuda. Fata artinya pemuda, ya. Dan sesungguhnya inna itu artinya sesungguhnya al-fata pemuda dan anak lelakiku lafaizan. Lafaizan itu menang, keduanya menang.
Kalau kita perhatikan di sini al-fata dia fa'il marfu. Al-fata yang kedua ini mansub, ya, ism ina mansub. Nah, yang ketiga marortu bil fata wa gulami wal qadi. Al-fata di sini karena kemasukan ba adalah huruf jar, maka di sini ism majrur. Tapi kalau kita perhatikan ketiga kata ini al-fata sama-sama al-fata, ya, sama-sama al-fata, tetapi posisinya berbeda. Yang satu yang kata pertama, kalimat pertama al-fata di sini fa'il, maka marfu, ya kan? Yang kedua ism inna, maka mansub. Yang ketiga ism majrur, maka majrur. Tetapi tetap kalimatnya, katanya al-fata tetap nggak berubah. Karena apa? Karena ada alif maksurnya di sini. Ya, nggak bisa al-fatayu, al-fataya, al-fatayi, nggak bisa. Ya, susah, nggak bisa diucapkan seperti itu. Maka tetap al-fata walaupun dia marfu. Tetap al-fata walaupun dia mansub. Tetap al-fata walaupun dia majrur. Ini yang dinamakan takdiri. Ini yang dinamakan apa, Ummahat? Takdiri. Seperti halnya Musa. Ya, nama Musa. Musa itu ada alif maksurnya. Musa. Ya, itu mau dia fa'il tetap Musa. Mau dia mansub tetap Musa. Mau dia majrur tetap Musa. Nggak bisa Musayu, Musaya, Musayi. Insya Allah bisa difahami ya, Ummahat? Adapun gulami, qadi itu ngikutin kata sebelumnya yaitu fata. Kalau yang di sini qadi gulami marfu karena ngikutin fata, fatanya marfu. Yang selanjutnya gulami di sini mansub karena ngikutin fata, fatanya di sini mansub. Yang di sini gulami majrur karena ngikutin fata sebelumnya yaitu majrur. Insya Allah bisa difahami. Wa ma kana akhiru ya lazimah tuqaddaru alaihi dhammah wal kasrah litsaqal wa yusamma al ism al muntaha bil ya'i manqus wa tadhhar alaihi al fathah li khiffatiha nahwu al qadi wad da'i wal ghazi was sa'i wal ati wal rami. Dan isim yang huruf akhirnya ya lazimah yang disembunyikan pada harokat dhammah dan kasrah karena thiqal dan dinamakan isim yang berakhir dengan ya manqus. Nah, di sini ini juga di nggak berubah juga, ya. Dia ditakdirkan dhammah dan kasroh karena sulit diucapkan. Seperti kata al-qadi, dia bisa menjadi al-qadiyu, al-qadiyah, al-qadiyi, bisa, tetapi agak berat untuk diucapkan. Nah, ya ini dinamakan ya mangkus. Al-qadi, kata al-qadi, ya, ini dinamakan ya mangkus, disebut ya mangkus. Al-qadi. Contoh al-qadi apa? Ad-da'i. Nah, ad-da'i yang berdakwah, ad-da'i pendakwah, ya. Al-ghazi yang berperang, as-sa'i yang berusaha, wal-ati sebagai berikut, war-romi yang melempar, ya, atau pemanah. War-romi ini ya di sini dia bisa berharokat dhammah, bisa sebenarnya, atau fathah bisa, kasrah juga bisa. Ya, tetapi di sini, ya kan, karena dia berakhiran ya mangkus maka sulit untuk disebutkan. Nah, sulit untuk diucapkan. Itu namanya thiqal. Thiqal ini di sini artinya berat untuk diucapkan. Makanya tetap disukunkan. Al-qadi, ad-da'i, ringan sekali, berbeda dengan al-qadiyu, agak berat. Ad-da'iyu agak berat, ya kan? Tetapi kalau kita sukunkan al-qadi, ringan, enak didengar. Ad-da'i, enak juga didengar. Al-ghazi, insya Allah bisa difahami. Dari sini kalau misalnya dia sebagai fa'il, maka dia tetap al-qadi, ya. Fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah, kita bilangnya dengan dhammah muqaddarah. Ad-da'i juga seperti itu, fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah karena ada ya mangkusnya di sini. Ada ya mangkusnya. Wallahu ta'ala. Nah, di sini satu lagi, wa makana mudhafan ila ya mutakallim. Nah, di sini kalau tadi al-qadi, ya, itu karena ada ya mangkusnya, sementara
hulami, hulami itu namanya mudhof ila ya mutakallim. Ya yang terakhir itu dinamakan ya mutakallim. Ya, contohnya seperti abi, ayahku, umi, ibuku. Kalau ayah saja kan abun. Tetapi karena ada ya mutakallimnya, menisbatkan diri aku, ayahku, ibuku, rumahku, kitabku, ya itu namanya mudhof ila ya mutakallim. Namanya mudhof ila ya mutakallim. Maka di sini juga ya tidak ditakdirkan, ya ditakdirkan mau dia fa'il, mau dia mansub, mau dia ism majrur, tetap seperti itu. Ya, gulami, ya misalnya yadhhabu gulami, anak laki-lakiku sedang pergi, atau ro'aitu gulami, aku telah melihat anak laki-lakiku, dia sebagai mansub, ya. Ya, atau marortu bi gulami, dia sebagai isim majrur tetap gulami, nggak berubah gulamiyu, gulamiyah, gulami enggak, ya, tetapi gulami karena yaknya dia gulam di sini ditambahkan dengan ya mutakallim. Ya nih, gulami, kitabi, sodiqi, ya, gulami anak laki-lakiku, kitabi kitabku, sodiqi teman laki-lakiku, abi ayahku, ustadi guruku. Ya di sini dinamakan ya mutakallim. Ya mutakallim. Mudhof itu artinya ditambah. Ketambahan mudhof ila ya mutakallim. Ketambahan dengan ya mutakallim pada kata tersebut. Ya, contohnya banyak sekali. Mudarrisi, pak guruku, mudarrisati, ustadzati, ya kan, muallimi, waladi, binti, itu enggak akan berubah harokatnya. Dia akan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah bisa difahami ya ummahat. Itulah yang dinamakan takdiri, lafdi dan takdiri. Perubahan secara lafal kalau itu jelas seperti Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahimi, atau Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, atau takdiri al-fata, 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 ya, al-qadi, 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 gulami, gulami, gulami. Ya, perubahannya yang takdiri bisa karena dia ta'adzur itu mustahil untuk disebutkan harokatnya, atau istisqal, sakal, berat sekali. Kalau ta'adzur, alasannya ta'adzur itu yang selalu berharokat fathah, al-fata, Musa, itu ta'adzur. Ya, alasannya ta'adzur. Ya, kita bilang ta'adzur karena nggak akan bisa disebutkan, mustahil disebutkan pakai dhammah atau fathah, ya. Itu kalau yang tadi al-fata tadi berakhiran alif maksur, berakhiran alif maksur seperti al-fata, Musa, Isa, ya. Adapun thiqal karena berat diucapkannya itu kalau dia akhirannya adalah ya tadi, ya, al-qadi, ya. Apalagi tadi, ya, masih ada contohnya. Itu sakal, berat sekali. Kita bisa mengucapkan al-qadiyu, tapi beratnya berat, makanya diringankan menjadi al-qadi, ya, disukunkan biasa al-qadi, ya. Atau karena munasabah, ya, karena diganti munasabah, ada tempat yang lain mengganti harokat itu, munasabah, ya. Contohnya kalau kemasukan ya mutakallim, seperti gulami. Mudah-mudahan bisa difahami ya ummahat. Mohon diulang-ulang lagi. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.